Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Selamat sore Bu Tutut dan teman-teman. Saya akan menyampaikan coaching di ruang kolaborasi. Pada kelompok saya dengan Bu Ike ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah ada seorang guru di SDN Tunas Jaya bernama Ibu Ike tidak disiplin. Sering datang terlambat, dalam 1 minggu 2-3 kali terlambat. Oleh karena itu, oleh kepala sekolah akan melaksanakan coaching bersama guru tersebut untuk menggali apa tujuan yang ada dalam coaching dan membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saya akan mulai coaching bersama Ibu Ike. Sudah siap, Bu Ike? Ya, Bu Lili. Coaching yang saya gunakan adalah menggunakan alur Tirta. Untuk yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan dari pertemuan ini, Bu Ike? Ya, saya menyadari Bu Lili bahwa saya sering terlambat, tidak masuk ke sekolah sering terlambat, maka Bu Lili memanggil saya ke tempat ini. Ya. Apa yang menjadi kendala sehingga Anda datang terlambat? Ya, mohon maaf ya Bu Lili, karena selama ini saya kurang manajemen waktu, di mana saya sering terburu-buru untuk mengurus anak-anak saya dulu, mengurus keluarga saya dulu, sehingga sampai di sekolah saya selalu terlambat. Apa rencana yang dibuat oleh Bu Ike supaya tidak datang terlambat? Ya, Bu Lili, saya sudah merencanakan, saya selalu akan persiapan dari sebelumnya, dari pagi hari, sudah menyiapkan segala sesuatu, sehingga saya bisa tepat waktu hadir ke sekolah. Semangat ya Bu Ike. Untuk yang Ya. pertanyaan yang kedua, kali identifikasi.
Apa rencana yang dimiliki oleh Bu Ike untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, Bu Lili, untuk mencapai tujuan saya ini, Bu Lili, saya pasti akan membuat untuk timetable manajemen waktu saya pribadi, baik di rumah maupun ketika akan di sekolah. Sehingga saya benar-benar bisa menjalankan untuk waktu demi waktu, sehingga selesai sebelum saya berangkat ke sekolah. Nah, apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil sehingga masalah tersebut bisa diatasi? Ya, Bu Lili, ada. Berarti kan peluangnya itu saya dari diri saya sendiri, saya harus bisa untuk membagi waktu, memberikan waktu yang selalu manajemen waktu dengan baik, begitu Bu Lili. Itu peluang yang bisa saya berikan. Jika ada sebuah hambatan yang menghalangi Ibu Ike untuk mencapai tujuan, apakah Ibu Ike sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan? Ya, saat terlambat ini tentunya hambatan saya yaitu tentang waktu ya Bu Lili. Maka ketika saya untuk menghindari hambatan ini, maka saya punya solusi sendiri. Itu tadi saya harus mengatur diri saya, memanajemen waktu saya, baik di rumah dan juga di sekolah. Nah, sekarang untuk merencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ike, apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Bu Lili, rencana saya akan membuat manajemen waktu, membuat pengaturan waktu, membuat timetable sehingga saya bisa mengatur waktu dengan baik. Yes. Apakah ada prioritas dalam mencapai tujuan tersebut? Tentunya prioritas saya adalah bagaimana saya bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat untuk datang tidak terlambat lagi, Bu Ike? Ya, tentunya saya bisa datang lebih pagi ya Bu Lili ya. Saya mohon maaf saya bisa datang lebih pagi dan bisa lebih awal sehingga saya bisa masuk kelas dengan kondisi yang baik dan tidak tergopoh-gopoh. Ya, terima kasih. Semangat ya Bu Ike. Ya, Bu Lili. Untuk pertanyaan tentang tanggung jawab ini, apa komitmen yang sudah Bu Ike buat untuk rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya harus bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Itu sangat saya berkomitmen, sehingga komitmen ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi tentunya akan berdampak bagi keluarga dan juga bagi teman-teman di sekolah, sehingga saya bisa mengatur waktu dan diri saya sendiri dengan lebih baik. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini? Ya, tentunya saya harus segera Bu Lili, segera untuk berbenah diri, segera untuk mengatur waktu, dan juga segera untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat waktu. Sangat luar biasa ya Bu Ike ya. Bu Ike sekarang sudah punya semangat untuk melalui perubahan. Dengan adanya coaching ini, semoga ada perubahan untuk tidak terlambat lagi ya Bu Ike. Iya Bu Lili. Apakah Bu Ike berani bertanggung jawab atas komitmen yang telah sudah dibuat? Iya, tentunya saya sangat berani Bu Lili bertanggung jawab, karena ini juga Bu Lili sebagai atasan saya harus bisa untuk memberikan kepercayaan Bu Lili kepada saya, bahwa saya bisa dipercaya untuk disiplin dan tidak terlambat lagi Bu Lili. Terima kasih untuk Bu Lili bisa mengerti saya, dan Bu Lili mau mengcoaching saya seperti ini, sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi Bu Lili. Nah, terima kasih Bu Ike. Bu Ike sudah menyadari dan mau berusaha untuk kedepannya Bu Ike bisa lebih disiplin lagi, untuk bisa tidak datang terlambat lagi. Terima kasih ya Bu Ike atas coaching dan waktunya. Semangat untuk Bu Ike pada hari ini. Untuk kasus yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya Bu Ike. Baik, Silakan Bu Ike. Baik, terima kasih Bu Lili. Ibu Tutut serta teman-teman yang terkasih, untuk kasus kedua, ini kami mengambil dari sisi positif dari coaching klinik ini. Kasus kedua, seorang guru di SDN Tunas Jaya bernama Ibu Lili saat ini sedang mengikuti calon pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Kepala sekolah ingin melakukan coaching kepada guru tersebut terkait pengalaman yang Bu Lili miliki selama ikut dalam pelatihan guru penggerak dengan percakapan melalui alur Tirta. Berikut percakapan kami. Selamat pagi Bu Lili, apa kabar? Selamat pagi Bu Ike. Ya, di
kelas sedang kosong ya Bu Lili. Mohon maaf saya memanggil Bu Lili di ruangan saya. Iya, bisa Bu Ike. Hari ini saya kosong, bisa saya ke ruangan Bu Ike. Iya. Bu Lili, saya itu sangat senang sekali Bu Lili saat ini sudah mengikuti untuk pelatihan guru penggerak. Nah, apa sih yang selama ini Bu Lili cita-citakan untuk diri Bu Lili setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 ini dengan tujuan yang pertama adalah keinginan sendiri. Yang kedepannya ingin menjadi guru yang lebih mampu mengembangkan ide-ide baru dan menerapkannya dalam pembelajaran, terutama sebagai pelopor pendidikan di lingkungan sekolah sendiri. Dan penerapannya yang utama adalah di kelas saya sendiri, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Lili ini ya, ikut semangat sekali. Nah, Bu Lili, apakah Bu Lili bisa menjelaskan lebih rinci tentang makna kreativitas dan inovasi yang selama ini Bu Lili selalu lakukan di kelas? Kreativitas itu adalah guru itu harus lebih memberikan perubahan-perubahan atau ide-ide baru terkait pembelajaran yang sedang dijalani. Dan inovasi yang saya berikan adalah saya memberikan praktek pengajaran dengan hal-hal yang menarik melalui media-media yang menarik sehingga pembelajaran itu tidak bosan lagi kepada anak. Dan tujuan saya adalah pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Seperti Wah, itu, Bu. tentunya luar biasa sekali ya Bu Lili ini ya, karena dengan pembelajaran yang kreativitas dan inovatif sesuai dengan tujuan awal Bu Lili sebagai guru penggerak tadi, tentunya itu sangat berhubungan sekali ya Bu Lili ya. Nah, bagaimana Bu Lili mengembangkan kreativitas dan inovasi selama ini, terutama di kelasnya Bu Lili? Saya mencoba mengembangkannya dengan melalui mengikuti informasi-informasi yang terbaru terkait pembelajaran. Serta saya ingin mengaplikasikan informasi yang saya dapat itu di dalam kelas dengan berbagai media pembelajaran yang saya berikan kepada anak sehingga anak-anak dalam belajar itu lebih menarik lagi. Selain itu, saya juga ikut aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan yang bertujuan menambah ilmu saya dan dapat meningkatkan keterampilan saya sehingga dapat mengembangkan media pembelajaran yang saya miliki. Seperti itu, Ibu. Luar biasa. Tentunya dalam kegiatan-kegiatan yang Bu Lili sampaikan tadi ada tantangan yang Bu Lili hadapi ya. Tentunya tantangan itu tidak akan menyurutkan semangatnya Bu Lili ya. Nah, Bu Lili kira-kira dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi tadi, apa sih tantangan yang Bu Lili hadapi? Tentunya tantangan itu pasti ada ya Bu ya, terutama yang pertama adalah sulitnya menyatukan persepsi antara rekan sejawat. Dan juga waktu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat itu membutuhkan waktu. Sehingga kita perlu lagi untuk membenahi atau untuk menjalin komitmen bersama sehingga tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi. Seperti itulah Ibu. Iya. Nah, Bu Lili, ini kan Bu Lili kan sebagai guru di sini, saya sebagai kepala sekolah juga. Tentunya kita harus punya rencana aksi yang bersama ini ya Bu Lili ya untuk mengembangkan sekolah kita ini. Nah, menurut Bu Lili, langkah apa atau rencana aksi apa yang akan kita ambil bersama untuk mengatasi tantangan yang Bu Lili sampaikan tadi? Langkah-langkah yang harus saya tempuh adalah yang pertama adalah membangun sebuah komitmen terlebih dahulu. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah, guru, dan siswa, serta tidak lupa dari orang tua siswa. Karena mereka-mereka semua itulah yang mendukung kegiatan semua yang ada di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berkarakter sesuai dengan visi dan misi sekolah yang sudah dibangun, Ibu. Waduh, luar biasa. Dan tentunya ini harus menjadi suatu kerjasama antara kita bersama ya Bu Lili ya. Tidak hanya Bu Lili saja untuk membangun sekolah ini. Saya sebagai kepala sekolah Bu Lili dan teman-teman semua serta seluruh warga sekolah ya Bu Lili. Dan hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya Bu Lili ya. Nah, Bu Lili, kira-kira bagaimana ya perasaan Bu Lili setelah kita mengadakan coaching seperti ini? Tadi kita sudah banyak bercerita, Bu Lili juga banyak ngobrol bagaimana guru penggerak, lalu harapan, lalu rencana kita juga untuk sekolah. Bagaimana perasaan Bu Lili pada saat kita melakukan coaching klinik seperti ini? Perasaan saya pada hari ini sangat senang sekali, Bu. Karena setelah mengikuti coaching ini dan saya bertekad untuk mengembangkan kreativitas saya dan inovasi saya secara maksimal. Terutama akan saya memberikan
Kepada rekan sejawat, kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, sharing bersama rekan sejawat untuk menunjukkan pembelajaran yang kedepannya yaitu berpihak kepada anak. Ya, Bu Lili, saya sangat senang sekali di akhir untuk perbincangan kita ini, Bu Lili tetap memberikan semangat dan juga memberikan refleksi serta bertekad ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab Bu Lili untuk memajukan sekolah kita ini. Saya sangat senang mendengarnya, Bu Lili. Saya yakin Bu Lili bisa mencapai tujuan-tujuan Bu Lili menjadi seorang guru penggerak yang menggerakkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Ibu atas dukungan dan motivasinya. Semoga saya bisa mewujudkan apa yang menjadi wujud dari visi dan misi sekolah kita, Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bu Ike yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk bisa ikut menjadi guru penggerak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Demikianlah Bu Tutut, percakapan antara Kos dan Koci pada kasus 1 dan kasus 2 antara saya, Bu Lili, dan Bu Ike. Mungkin ada masukan atau saran bagi percakapan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya berikan waktu kepada kelompok lain itu bisa memberikan masukan kepada percakapan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.